takdir yang sulit bisa menjadi lembut dan jalan yang tertutup bisa terbuka lebar. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Dalam perjalanan hidup kita, terutama saat menjalani ibadah di bulan Ramadan maupun saat melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari kita baik di kantor maupun bermasyarakat, maka seringkali kita merasa lelah, malas, atau terbebani oleh urusan-urusan yang mungkin kita merasa itu beban untuk kita. Maka disinilah kita butuh satu kalimat yang mampu mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Kalimat itu adalah kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sesungguhnya manusia itu lemah. Innal insana kana dha'ifa. Manusia itu sangat lemah, sangat lemah. Dan Allah itu adalah yang maha kuat. Kalimat ini itu memiliki beberapa kedahsyatan. Yang pertama, kalimat ini merupakan simbol kalau kita itu menyerahkan diri kita dan segala urusan kita kepada Allah. Balik lagi ya, karena kita itu lemah. Sebagus apapun rencana yang pernah kita buat, pasti ada gagalnya. Maka itu bukti kalau manusia itu lemah. Maka dengan membaca kalimat ini kita mengakui bahwa diri kita itu lemah. Kita tidak mampu menyempurnakan puasa kita nggak mampu menyelesaikan kerjaan kantor kita nggak mampu sholat melangkahkan kaki ke masjid kecuali itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan mengucap kalimat ini itu bisa jadi obat kesedihan dan juga kesulitan. Imam Nawawi rahimahullah, salah satu imam besar ya dalam mazhab Syafi'i, beliau menyebutkan bahwa kalimat ini, kalimat la haula wala quwwata illa billah, itu adalah kunci untuk mempermudah segala urusan yang sulit. Karena banyak dari kita yang terkadang gagal karena kita bergantung pada diri kita sendiri. Kita bergantung pada kecerdasan kita sendiri. Kita bergantung pada power yang kita miliki. Kita merasa kita kuat, kita merasa kita punya backingan, padahal enggak. Semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kalimat ini tuh bisa menjadi pelindung dari ain. Jadi ain itu mata jahat ya. Nah, ada yang melihat wah kita ganteng banget ini, tapi dia tidak memuji Allah, maka ntar bisa jadi kena ain, jerawatan gak hilang-hilang atau jadi sakit-sakitan dan seterusnya. Itu namanya ain ya. Nah, jadi kalau melihat orang ganteng ucapin Masya Allah gitu ya. Jadi jangan ganteng banget Pak Haji. Jangan lupa ada Masya Allahnya gitu ya. Biar orang yang kita puji itu gak kena ain. Yang ketiga, dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, "Ya Abdullah bin Qais, qul la haula wa la quwwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Masya Allah. Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wa la quwwata illa billah, karena sesungguhnya kalimat itu adalah salah satu simpenan rahasia, atau kalimat itu adalah salah satu harta karun yang ada di dalam surga. Dan terakhir, jika tahun-tahun lalu atau Ramadan akhir-akhir ini atau beberapa waktu lalu kita merasa gagal, ya, merasa terpuruk, merasa kesulitan, merasa tidak punya daya, ya, mungkin kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka mari sama-sama kita introspeksi bahwasanya setiap yang kita rencanakan pastikan dimulai dengan dua, dimulai dengan basmalah dan dimulai dengan la haula wala quwwata illa billah. Ini adalah fondasi. Jadi kalau suatu saat apa yang kita rencanakan berhasil, kita nggak sombong, karena itu berhasil karena Allah. Dan apabila rencana itu gagal, kita juga nggak sedih, berarti itu yang terbaik menurut Allah. Maka ini pentingnya kalimat namanya hauqalah atau la haula wala quwwata illa billah. Maka mari kita evaluasi. Setiap kita berencana, berapa kali kita mengucap kalimat ini? Setiap kali kita bertindak, berapa kali kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, seberapa kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan berarti kita nggak boleh berencana, itu wajib.
Ingat ada dua ya, ada ikhtiar sama ada tawakal. Ikhtiar doang tanpa tawakal sombong. Tawakal doang tanpa ikhtiar ya sia-sia. Jadi harus balance. Kita udah rencana oke, tawakalnya jangan lupa. Minimal ya ucap basmalah dan ucap la haula wala quwata illa billah. Makanya setiap kita mau keluar rumah, mau berangkat kerja, mau apa, doanya sama. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Belakangnya la haula wala quwata illa billah. Apapun yang terjadi di jalan, apapun yang terjadi di kantor, gak sesuai dengan ekspektasi, gak sesuai dengan apa yang kita impi-impikan, maka itulah yang Allah kasih, dan menurut Allah itulah yang terbaik bagi kita. Maka di sisi Ramadan ini perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah agar diri kita tidak putus asa, sekaligus membuat diri kita tidak sombong. Saat merasa lelah, saat menghadapi masalah pekerjaan maupun saat kondisi fisik kita mulai menurun, maka biarkan Allah yang mengambil alih kendali atas urusan-urusan kita. Maka itu saja yang saya sampaikan. Semoga yang penting bisa diamalkan, karena ini kalimatnya ringan, kalimatnya gak susah, dan kita semua insya Allah hafal. La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya manusia itu lemah, Allah itu maha kuat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.